komitmen investasi dari rangkaian perhelatan KTT G20, Indonesia berhasil mengantongi sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 125 triliun rupiah. Dan kesalahan besar sekali dari rezim ini, dari pemerintah ini, penuh dengan hutang untuk membayar hutang, bahkan bukan membayar hutang, tapi membayar bunganya hutang. Presiden Joko Widodo sudah menutup puncak KTT G20 di Bali yang berhasil menghasilkan Bali Leaders Declaration. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Presiden ini yang sedang memajukan dirinya atau sedang dimajukan, tampak sekali bahwa mereka ingin memantaskan diri. Kemudian tidak perlu juga ya harus dicitrakan, misalnya kayak bukan itu cuma pencitraan. Konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar selama 2 hari di Bali membuahkan hasil. Salah satunya adalah komitmen investasi pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan IKN ya, kemungkinan besar mangkrak ya, karena memang waktunya juga tinggal 2 tahun kurang, kemudian uangnya juga nggak ada, mau ambil dari APBN kita sudah penuh dengan hutang untuk membayar hutang, bahkan bukan membayar hutang, tapi membayar bunganya hutang ya, kemudian juga investornya juga sampai dengan hari ini masih belum dapat. Oh ya, IKN ada, dari Korea ada, mereka pingin sekali, terutama dari LG ya, mereka pingin masuk di IKN, kemudian beberapa negara Eropa, Uni Emirat Arab, dan China. Kurang lebih sekitar 7-8 billion US dollar ya, yang sudah diteken. Jadi kalau misalnya di forum internasional, seorang presiden itu diberi panggung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, diharapkan presiden itulah yang menjawab. Bukan kemudian yang meminta menterinya untuk menjawab. Setelah saya mendengar tadi dokter menyampaikan itu, saya akan jawab apa yang sudah disampaikan. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji pihaknya dan negara G7 lain berkomitmen untuk mendanai hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 311 triliun rupiah untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Together, we hope to mobilizing $20 billion to support Indonesia's efforts to reduce emissions and expand renewable energy. Ya, jadi kemungkinan besar sungguh pun IKN ini dipaksakan untuk mulai di groundbreaking, mulai dibangun istana dan sebagainya, kemungkinan besar akan mangkrak. Ya, dan itu akan menimbulkan suatu luka yang sangat mendalam, suatu jejak sejarah yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melontarkan pujian kepada Presiden Joko Widodo di rangkaian acara KTT G20. Biden mengatakan Jokowi telah melakukan pekerjaan yang hebat. Thank everyone for being here. You've done a tremendous job, by the way, for real. You've done a great job. Perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Nusa Dua Bali mendapat sorotan dari ahli epidemiologi Tifauziah Tiasuma atau karib disapa Dr. Tifa. Melalui cuitan di akun Twitter, alumni Universitas Gadjah Mada ini menyentil perhelatan yang mempertemukan pemimpin 20 negara itu. Setelah G20 apa? Sentil Dr. Tifa pada Rabu 16 November 2022. Kata Dr. Tifa, forum yang menghadirkan Martin Schap, seorang teknisi dan ekonom Jerman yang juga pendiri dan ketua eksekutif Forum Ekonomi Dunia itu dihelat begitu mewah. Tambah hutang 1,2 triliun, biaya perhelatan mewah, memanggungkan Klaus Schwab dan kawan-kawan sebagai tamu paling terhormat di antara para pesuruh dan pelayan, ujarnya. Dari perhelatan itu, kata dia, hanya menginstruksikan agar Great Reset, rencana pemulihan ekonomi yang disusun oleh Forum Ekonomi Dunia dalam menanggapi pandemi COVID-19 terus dilanjutkan. Hasilnya, instruksi kepada para budak, lanjut program Great Reset sampai dengan 2030. Juklak dan Juknis ada di buku Great Narrative, bebernya. Dalam cuitannya, Dr. Tifa lantas berujar bahwa usai acara tersebut digelar, tidak ada manfaat yang begitu krusial yang didapat oleh masyarakat.
Hasilnya, lanjut program Great Reset sampai dengan 2023. Cuklak dan Cuknis ada di buku Great Narrative. Lanjutnya, cuitan ini pun sontak saja mendapat beragam komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang justru menghujat Dr. Tifa. Pagi-pagi udah ribut, tadi malam mimpi buruk mah, ujar warganet. Baru jam 7 pagi udah disiapin dari tadi malam nih pasti, imbuh warganet lainnya. Segini doang kualitas gelar dokter, terang warganet lain. Gibah emak-emak sampai topik G20 segala, kejauhan mah, tambah warganet yang lain. Gila, ada orang kayak gini, astagfirullahaladzim, tutur warganet lainnya. Bu, bangga sedikit, betul-betul udah nggak bisa ya bu. Komentar warganet lainnya lagi. Seperti diketahui, hingar-bingar konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang telah disiapkan pemerintah Indonesia sudah mencapai puncaknya. Hampir seluruh pemimpin negara hadir di Pulau Bali. Meski telah ditutup dan estafet sudah diserahkan ke pemerintah India, puja-puji para tamu negara yang hadir atas jamuan Indonesia tak terelakkan. Sebut saja, salah satunya datang dari Presiden International Olympic Committee atau IOC, Thomas Bach, ketika menghadiri jamuan makan siang di Bamboo Dome di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali. Ia mengutarakan tema KTT G20 sesuai dengan moto baru IOC yang juga selaras menggemakan semangat Olimpiade. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyampaikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo atas perannya dalam presidensi G20. Keduanya telah bertemu di The Apurva Kempinski pada Senin 14 September 2022. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan gestur hormat dengan mengangkat tangan kanan sejajar kening ketika menemui Presiden Jokowi saat tiba di The Apurva Kempinski, lokasi penyelenggaraan KTT G20. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melalui akun Instagram pribadinya @albom menyebut Indonesia sebagai teman yang memiliki kesamaan pandangan terhadap perdamaian serta kemakmuran Indo-Pasifik. Pemerintah Rusia melalui Kementerian Luar Negeri sebelumnya juga menyuarakan rasa hormatnya atas presidensi Indonesia pada G20 karena membawa pesan pemersatu. Tak hanya para pejabat negara, ucapan salut atas kepemimpinan Indonesia pada G20 juga disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres. Menurut Guterres, Indonesia yang memimpin dalam ketegangan geopolitik yang memicu gejolak ekonomi telah berhasil mendorong dialog di antara negara G20. Saya mengagumi apa yang sudah dilakukan Indonesia sebagai pemegang tampuk presidensi G20 di bawah Presiden Joko Widodo, kata Guterres. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, juga berpandangan bahwa KTT G20 ini berhasil dihelat. Ada beberapa indikator, sebut saja hampir semua kepala negara dan pemerintahan hadir. Selama penyelenggaraan, keamanan terkendali. Berbagai program dari 3 fokus dari tema yang diusung oleh Indonesia selama 1 tahun berhasil disepakati, kata dia. Selain itu, banyak menuai apresiasi dunia di mana ada keinginan dan upaya Presiden Jokowi untuk menyelesaikan perang antara Rusia-Ukraina meski itu masih berlangsung. Tidak ada negara yang kehilangan muka dalam Leaders Declaration, ungkap Hikmahanto. Adapun dalam dokumen Leader Declaration terdapat 52 poin yang dijabarkan sebagai hasil akhir pertemuan KTT G20 Bali 2022.